Shalom, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita berjumpa hari terakhir minggu ini, Sabtu 30 Januari 2021. Mari saudara, kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, anugerah yang Kau masih beri bagi kami melalui napas hidup ini. Sebelum kami melanjutkan untuk aktivitas kami hari ini, kami rindu sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Perkenankan kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berkata demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sedemikian jauh saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar untuk kita hayati dan pegang dalam kehidupan kita. Menyapa saya dan saudara dengan satu tema, pilihan yang tepat. Saudara, prekop kita masih sambungan perenungan firman hari kemarin yang mengajak kita sebagai orang percaya untuk hati-hati supaya kita tidak kena jerat dan jangan menanya-nanya sesuatu yang sia-sia dan jangan melakukan apa yang mereka lakukan sebagai bangsa yang tidak mengenal dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini saudara, lewat tema pilihan yang tepat, kita dipertegas untuk menyatakan sikap hati dan komitmen kita terhadap apa yang kita mau jauhi itu. Supaya dengan pilihan kita, supaya kita tidak menyesal dan menjadi hidup yang sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, dalam konteks pembacaan kita hari ini, dikisahkan bahwa pada masa itu ada nabi atau pemimpi yang mampu melakukan tanda mujizat yang sungguh terjadi di Israel. Dengan tindakan yang spektakuler itu, mereka mau mengajak umat Israel mengikuti beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh bangsa Israel dan mengajak mereka untuk menjauh daripada Tuhan yang telah mengasihi bangsa ini dan memilih mereka di antara yang lain, bahkan membebaskan mereka dari perbudakan. Namun, bangsa Israel diperingatkan bahwa siapapun dia, baik dari kalangan pemimpin umat atau anggota keluarga sendiri, ayat 5 sampai ayat 10, janganlah engkau mendengarkannya. Tuhan ingin agar umatnya sungguh-sungguh mengasihi hanya Dia. Karena itu, Ia membiarkan sedikit waktu
bujukan penyesat itu datang untuk mencoba dan membuktikan kasih umat terhadapnya. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang menyesatkan umat akan dibunuh agar yang lain tidak lagi melakukan hal yang sama. Artinya saudara, Tuhan mau hanya Dia yang disembah, hanya Dia yang diyakini, yang dimuliakan. Sekalipun kadangkala ada kesempatan, mungkin diperkenankan Tuhan untuk melihat melalui ujian-ujian kepada kita, untuk membaca dan menyaksikan sedalam apa dan seluas apa kasih dan ketaatan serta kesetiaan kita kepadanya. Namun kita tetap membuka hidup kita kepada Dia sebagai kuncinya, supaya hati dan pikiran kita senantiasa dikendalikan oleh Roh Kudus Allah untuk tetap memelihara dan meneguhkan keyakinan kita kepadanya dengan sungguh. Lalu kita dengan tepatnya mengatakan komitmen kita, sikap hati kita untuk tidak mudah tergoda dan memilih yang lain. Kita tetap pada keterpilihan hati dan hidup kita, yaitu Allah kita yang telah menyelamatkan kita dan memberikan kita napas hidup di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan tuntunan Roh Kudusnya tidak ada yang lain. Dia jugalah yang memilih umat Israel, membebaskan mereka dari perbudakan dan memelihara serta menjamin hidupnya sampai detik ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai Israel yang baru. Nah saudara, seringkali kerugian, pergumulan, penderitaan, kegagalan yang kita alami adalah akibat dari pilihan kita yang salah, sikap hati kita yang keliru. Kita mudah terbujuk oleh tindakan luar yang dipertontonkan orang atau yang diucapkan orang seakan memukau, tetapi sebenarnya mau menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan mau memutuskan hubungan kita kepada Tuhan, mau merusak keharmonisan kita dengan Allah. Nah, orang yang menginginkan sesuatu dari diri kita akan menunjukkan sikap dan ucapan yang kelihatannya sangat baik. Karena itu kita diajak, kita diingatkan oleh firman ini untuk tidak hanya hati-hati tetapi berani mengambil sikap untuk mampu membedakan ini yang palsu dan ini yang benar. Kekuatan kita sesungguhnya hanya satu, yaitu melekatkan hati dan hidup kita secara sempurna hanya kepada Tuhan, supaya kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita tetap hidup dan kita tidak seperti ombak atau gelombang terombang-ambing, tidak seperti angin yang mudah tertiup, tidak memiliki satu pendirian, tetapi kita memiliki akar yang kokoh di dalam Kristus, seperti pohon senobar yang tumbuh di tepi aliran sungai yang terus mengalir, yang menjamin kehidupannya. Sekalipun banyak tantangan, dia tetap hidup, tumbuh dan berdaun hijau dan menyejukkan di sekitarnya, karena ada hubungan yang tetap terkait di dalam Tuhan. Jangan pernah saudara mau tergoda untuk memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kita harus menyatakan sikap yang tegas, tidak mudah termakan dengan bujukan. Kita harus punya prinsip dan tetap memelihara komitmen kita bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, hanya satu jalan menuju ke rumah Bapa di sorga, menuju kepada Bapa, dan dia sendirilah yang menjadi jalan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang adalah hidup dan kebenaran itu. Jangan pernah menganut paham ada banyak jalan ke Roma. Tidak ada, hanya satu jalan keselamatan, yaitu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah menghendaki kesetiaan dan kesungguhan
kita mengasihi kepada Dia. Karena itu, biarlah ketika kita menghadapi banyak tantangan pergumulan, kita melihat bahwa ini cara Tuhan mengasihi kita, yang mau memproses kita, yang mau membuat kita pribadi yang tidak mudah tergoda, tetapi menjadi pribadi atau figur yang handal di dalam kesetiaan kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus berbicara kepada kami, menjadi kekuatan kami dalam segala kondisi dan waktu, dan tidak akan membuat kami lari daripada Tuhan, justru semakin mendekat kepada-Mu. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini segala rencana, karya, usaha kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan perkara Tuhan adalah baik untuk kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami di mana saja dalam segala kondisi. Kami mohon lawatan Tuhan berlaku bagi mereka. Tuhan menyertai dan menjamin mereka, memberkati mereka. Dan ketika mereka mencoba jauh daripada-Mu, rangkulah Tuhan, ampunilah mereka. Kembalikan kepada Tuhan, kembalikan kepada jalan-jalan-Mu, sehingga mereka tidak jauh kepada-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Tuhan, peliharakanlah mereka jalani masa tuanya dengan tuntunan dan jaminan dari Tuhan sendiri. Kami teringat juga saudara-saudara kami yang mengerang kesakitan Tuhan. Oleh karena berbagai penyakit, ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang istirahat di rumah mereka, ada yang tempat khusus. Ketika terkait dengan pandemi COVID ini, Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau berperkara menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dengarkan jeritan doa mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh, nama-Mu dimuliakan. Begitu pula dengan mereka yang berduka cita, kuatkan dan hiburkan Tuhan. Mampukan mereka melewati duka cita itu, nama-Mu diagungkan dalam hidupnya. Kami pun berdoa Bapa di surga, untuk semua kehidupan hamba-hamba-Mu. Engkau kiranya tetap memberkati kami, menyertai kami, menjamin kami, agar kami lalui dengan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, dengan tetap berserah kepada-Mu dan optimis bahwa Tuhanlah penolong kami yang sejati. Begitu pula dengan pemerintah kami Tuhan, Engkau berkati mereka, tidak ada yang sia-sia di dalam mengarahkan dan melakukan kepemimpinan yang benar, adil, dan penuh kasih bagi kehidupan kami. Oh Tuhan, berkatilah segala upaya kami yang memelihara protokol kesehatan untuk mengupayakan ya Tuhan, ke depan kami rindu suasana semua boleh normal. Nama-Mu kami agungkan dalam hidup ini. Ya Tuhan, senantiasalah memelihara kami semua, bersama-sama dengan kami dalam segala kondisi hidup kami, dan ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.